Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Razra dengan NIM 22538144045. Kali dari program S1 Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode numerik interpolasi Newton. Sebelumnya mari kita berkenalan dulu dengan interpolasi Newton. Interpolasi Newton adalah teknik matematika yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu fungsi berdasarkan titik data yang diketahui. Ini melibatkan penggunaan polinomial derajat yang dibangun dari nilai-nilai yang diberikan untuk memprediksi nilai antara titik-titik tersebut. Berikutnya ada latar belakang. Untuk menggunakan interpolasi Newton itu, kita juga perlu mengetahui latar belakangnya. Kenapa harus menggunakannya? Alasan mengapa harus menggunakan interpolasi Newton itu sendiri karena pertama, dalam segi akurasinya. Dalam segi akurasinya itu sendiri, interpolasi Newton dapat memberikan perkiraan yang lebih akurat dibanding dengan interpolasi derajat rendah. Lalu ada fleksibilitasnya. Fleksibilitas dari interpolasi Newton itu dapat digunakan untuk data yang tidak beraturan. Berikutnya ada cara pengaplikasiannya. Dalam cara pengaplikasiannya, interpolasi Newton bisa diaplikasikan dalam beberapa contoh berikut. Yang pertama, untuk memprediksi fenomena alam atau hasil eksperimen. Biasanya untuk memprediksi fenomena alam atau hasil eksperimen ini digunakan oleh ilmuwan dan insinyur. Lalu yang kedua, ada menganalisis tren dan membuat prediksi berdasarkan data. Untuk menganalisis tren dan membuat prediksi berdasarkan data itu sendiri biasanya digunakan dalam bidang ekonomi dan analisis data. Lalu berikutnya sebagai alat bantu dalam menyelesaikan masalah matematis. Untuk kasus ini biasanya biasa digunakan oleh kita pelajar atau mahasiswa dan juga peneliti. Lalu ada cara penggunaannya. Cara penggunaan interpolasi Newton itu juga dapat kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ketika data tidak beraturan. Maksudnya, ketika ada data yang tidak terdistribusikan secara merata. Lalu yang kedua, kebutuhan akurasi yang cukup tinggi. Maksudnya, saat estimasi yang lebih akurat diperlukan daripada biasanya, itu bisa diberikan oleh interpolasi dari Newton. Biasanya itu dia akurasinya lebih tinggi dibanding interpolasi linear atau kuadrat. Lalu yang terakhir ada keterbatasan data. Kita bisa menggunakan interpolasi Newton jika hanya ada beberapa titik data yang tersedia dan model kompleks tidak dapat digunakan. Lalu ada berikut contoh soal yang akan kita bahas untuk interpolasi Newton itu. Di sini saya menggunakan interpolasi Newton order 3. Yang dimana jika diketahui titik X1-nya itu 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4 dan 5 dan titik YI-nya itu 2, 6, 8, 11 dan 16. Untuk langkah pertamanya kita perlu mencari selisih terbagi yang pertama. Bisa dengan menggunakan rumus fx1 x0 sama dengan fx1 min fx0 dibagi fx1 min x0. Lalu untuk mencari selisih terbagi yang pertama di bawahnya itu fx2 min fx1 dibagi x2 min x1. Jika sudah mengetahui hasil dari selisih terbagi yang pertama, kita dapat melanjutkan untuk mencari hasil selisih terbagi yang kedua dengan rumus fx2, x1, x0 sama dengan fx1 dikali x2 x1 min fx1, x0 dibagi x2 min x0. Untuk selisih terbagi kedua ini kita hanya perlu meneruskannya saja. Dan jika ingin melanjutkan mencari selisih terbagi ketiga dan keempat, kita hanya perlu menambahkan fx3 dan fx4.
Nah, di sini saya menggunakan bantuan Excel dalam menghitung interpolasi Newton order 3. Di sini bisa kita lihat hasil tabel berikut, yang dimana selisih terbagi pertama itu terdapat 4, 2, 3, dan 5, dan untuk selisih terbagi kedua min 1, 0,5, dan 1. Untuk selisih terbagi ketiga ada 0,5 sama 0,16. Lalu yang terakhir untuk selisih terbagi yang keempat ada minus 0,08333. Jika sudah mendapatkan hasil selisih terbagi semuanya, kita dapat langsung memasukkan rumus untuk mencari fungsi dari X-nya dengan fx sama dengan 2 plus 4 X min 1 dikurang X min 1 dikali X min 2 ditambah 0,5 dikali X min 1 dikali X min 2 dikali X min 3 lalu ditambah 0,0833 dikali X min 1, X min 2, X min 3, dan X min 4. Maka untuk hasil akhirnya dari fx 2,5 akan mendapatkan hasil 8,632813. Untuk rumus mencari fungsi X-nya itu sendiri, ini terdapat kesalahan di mana di plus 0,0833 ini harusnya menjadi minus. Kenapa bisa menjadi minus? Karena di selisih terbagi keempatnya hasil yang didapatkan itu adalah minus. Maka untuk rumus itu sendiri harus minus juga. Oke, sekian dari saya.